Anthony Ginting kembali dengan ambisi besar. Bisakah ia mengulang kejayaan di Indonesia Masters seperti tahun 2018 dan 2020? Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, memiliki tekad yang tak tergoyahkan untuk meraih gelar juara di Indonesia Masters 2025. Setelah beberapa waktu absen dari turnamen besar, Ginting kini kembali fokus, dan Indonesia Masters 2025 menjadi salah satu target utamanya. Bisa dibilang, turnamen ini adalah panggung yang penuh kenangan manis bagi dirinya, dan ia berharap bisa mengulang keberhasilannya di masa lalu. Tahun 2025 ini, Indonesia Masters akan digelar pada tanggal 21 hingga 26 Januari mendatang. Bagi Ginting, ini bukan sekadar turnamen biasa. Ia memiliki kenangan indah di Indonesia Masters yang diraihnya pada tahun 2018 dan 2020. Di kedua edisi tersebut, Ginting berhasil keluar sebagai juara dan membawa pulang gelar yang menjadi pencapaian luar biasa untuk karirnya. Kini, setelah 2 tahun lebih, ia kembali dengan tekad yang lebih kuat. Pastinya dengan adanya Indonesia Masters 2025, saya pribadi juga punya target, keinginan, dan harapan yang cukup tinggi, ungkap Ginting dalam wawancaranya dengan media setempat. Di mana saya ingin membawa kembali kenangan manis dan memori manis di tahun 2018 dan 2020. Lanjutnya, apa yang membuat Ginting begitu yakin? Karena di masa lalu, ia sudah membuktikan kemampuannya di Indonesia Masters. Ginting berhasil menjuarai 2 edisi turnamen bergengsi ini, yang tentunya menjadi bukti bahwa ia memang pantas untuk kembali meraih kemenangan. Saat itu saya bisa keluar sebagai juara di Indonesia Masters, semoga bisa terulang kembali di Januari tahun depan, tambah Ginting penuh harapan. Namun, perjalanan menuju Indonesia Masters 2025 tidaklah mudah. Ginting baru saja absen dalam 2 turnamen besar di akhir tahun 2024, yakni Kumamoto Masters dan China Masters. Absen dari 2 ajang bergengsi tersebut tentu bukan tanpa alasan. Ginting memutuskan untuk mengambil jeda panjang agar bisa fokus memulihkan cederanya dan menyiapkan kondisi fisik yang terbaik untuk turnamen yang lebih besar di depan mata. Dengan waktu istirahat yang panjang, Ginting berharap dapat kembali ke track yang positif. Pemulihan fisik adalah kunci untuk mengembalikan penampilannya di level tertinggi. Ia tahu, untuk kembali bersaing di level internasional, ia harus berada dalam kondisi terbaiknya. Dukungan dari fans di tanah air juga tentu akan menjadi tambahan semangat bagi Ginting. Mengingat Indonesia Masters adalah turnamen yang digelar di Indonesia, Ginting tentu berharap bisa merasakan atmosfer luar biasa yang hanya bisa ia dapatkan di tanah air. Tak hanya itu, perhatian besar dari fans Indonesia juga membuat Ginting semakin termotivasi. Mengetahui banyak orang yang mendukungnya dan berharap ia bisa mengulang sukses tahun-tahun sebelumnya, tentu akan menjadi pemicu bagi Ginting untuk tampil maksimal. Dukungan fans di negara sendiri pasti akan memberikan motivasi lebih bagi saya. Saya ingin membawa Indonesia melangkah lebih jauh lagi, ujarnya. Namun, tantangan besar tentu ada di depan mata. Meskipun Ginting sudah merasakan 2 kali gelar juara di Indonesia Masters, turnamen yang semakin kompetitif ini tentu tidak mudah untuk dimenangkan. Ia harus menghadapi para pemain muda yang semakin tajam dan bersemangat, yang siap merebut gelar juara dari tangan pemain senior. Namun, Ginting percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan pemulihan fisik yang optimal, ia akan mampu menghadapi tantangan tersebut dan kembali menjadi yang terbaik. Kini, fokus Ginting adalah Indonesia Masters 2025. Ia menargetkan untuk kembali meraih gelar juara dan membuat kenangan manis di ajang bergengsi ini. Mengingat hasil positif yang ia raih di masa lalu, ia yakin, jika kondisinya fit dan siap bertarung, peluang untuk meraih gelar juara itu terbuka lebar. Sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia, Ginting siap untuk kembali membuktikan dirinya di panggung Indonesia Masters 2025. Keputusan untuk absen di 2 turnamen besar di akhir tahun adalah pilihan strategis yang dibuat Ginting demi memulihkan diri dan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk turnamen yang lebih penting. Dengan harapan tinggi dan semangat yang tak pernah padam, ia akan kembali bertarung di Indonesia Masters dengan tekad yang lebih kuat dan berusaha untuk mengulang kejayaan yang pernah ia raih. Akankah Ginting bisa mencapainya lagi? Akankah Indonesia Masters 2025 menjadi miliknya sekali lagi? Semua ini akan terjawab di Januari mendatang. Yang pasti, Anthony Ginting siap untuk membuat kejutan besar. Bagaimana Sabar Greza bisa kalahkan pasangan terbaik dunia dan Leo Bagas justru meroket meski kalah di Derby Maut? Semua terungkap di sini.
Ranking BWF terbaru baru saja dirilis, dan berita mengejutkan datang dari dua ganda putra Indonesia yang baru saja mencatatkan prestasi luar biasa. Dua pasangan muda Indonesia ini, Sabar Karyaman Gutama bersama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta Leo Roli Carnando dengan Bagas Maulana, kini meraih posisi yang lebih tinggi di ranking dunia, membawa angin segar bagi bulu tangkis Indonesia. Bagaimana perjalanan mereka di turnamen China Masters 2024 lalu bisa membawa mereka ke posisi yang lebih baik? Mari kita simak. Perjalanan Sabar Reza di China Masters 2024 memang layak untuk mendapat sorotan khusus. Pasangan non-pelatnas ini memang tidak masuk dalam jajaran pelatnas Indonesia, namun penampilan mereka di ajang internasional ini sungguh luar biasa. Mereka berhasil melaju ke partai final setelah mengalahkan berbagai pasangan top dunia, bahkan ada satu kemenangan yang paling mengejutkan dunia bulu tangkis. Pasangan terbaik dunia, Liang Weikeng Wang Chang dari Cina, takluk di tangan Sabar dan Reza. Sebuah pencapaian yang tidak mudah, mengingat kualitas lawan yang mereka hadapi. Namun, meski tampil luar biasa, langkah mereka akhirnya terhenti di final. Mereka menghadapi pasangan Jin Yong dan Seo Sung-jae dari Korea Selatan yang memang memiliki reputasi sangat baik. Sayangnya, perlawanan mereka tidak cukup untuk meraih gelar juara. Sabar dan Reza harus puas menjadi runner-up, tetapi hasil tersebut tetap sangat mengesankan. Dengan tambahan poin dari turnamen China Masters, Sabar dan Reza kini berhasil melompat 2 peringkat ke posisi ke-11 dunia dengan total 63.030 poin. Hanya selangkah lagi menuju zona 10 besar dunia. Bayangkan, mereka yang tidak berada di pelatnas, mampu bersaing dengan para pemain elit dunia. Perjalanan mereka semakin mempertegas bahwa meski tidak berada dalam pelatnas, konsistensi dan kerja keras mampu membawa mereka ke level tertinggi. Ini juga menjadi bukti bahwa pelatnas bukanlah satu-satunya jalan untuk menjadi pemain top dunia. Sabar dan Reza membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi dengan semangat juang yang tinggi. Sementara itu, pasangan lainnya yang juga mengalami lonjakan peringkat adalah Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana. Pasangan muda ini memang baru saja menunjukkan peningkatan pesat setelah berhasil naik 3 peringkat ke posisi 23 dunia. Peningkatan ini tercatat setelah mereka berlaga di China Masters 2024, meskipun perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Di babak awal, Leo dan Bagas harus menghadapi pertandingan berat dalam derby Indonesia melawan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Kedua pasangan ini tentu sudah saling mengenal dengan sangat baik, dan pertandingan ini pun menjadi sangat sengit. Sayangnya, Leo dan Bagas harus mengakui keunggulan Fajar Rian yang memang sudah sangat berpengalaman. Namun, meski tersingkir di awal, Leo dan Bagas tetap mendapat poin yang cukup banyak untuk mendongkrak peringkat mereka. Kini mereka berada di posisi 23 dunia, sebuah pencapaian yang mengesankan bagi pasangan yang relatif baru. Meskipun belum berhasil meraih gelar di China Masters, mereka tetap mampu menunjukkan performa yang solid, dan ini memberikan harapan besar bagi masa depan ganda putra Indonesia. Leo dan Bagas masih sangat muda, dan dengan pengalaman yang terus bertambah, mereka berpotensi untuk meraih lebih banyak prestasi di masa mendatang. Sementara itu, meski terjadi perubahan peringkat di pasangan-pasangan Indonesia, jajaran 5 besar dunia tidak mengalami perubahan berarti. Liang Weikeng dan Wang Chang dari Cina tetap kokoh di posisi pertama dunia, sementara Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang berada di posisi kedua. Pasangan Denmark, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen, masih mempertahankan posisi ketiga, dan Fajar Rian tetap solid di peringkat keempat dunia. Perubahan-perubahan ini tentu menunjukkan bahwa ganda putra Indonesia kini semakin bersaing ketat di level dunia. Dengan adanya pasangan-pasangan muda seperti Sabar Reza dan Leo Bagas yang terus menunjukkan peningkatan, bulu tangkis Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah internasional. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, keduanya telah membuktikan bahwa mereka layak disebut sebagai kekuatan baru dunia. Dengan konsistensi dan semangat yang tinggi, bisa jadi ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk mengukir lebih banyak prestasi di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Sabar Reza dan Leo Bagas akan mampu menembus 10 besar dunia dalam waktu dekat? Akankah mereka meraih gelar pertama mereka di turnamen bergengsi berikutnya? Semua kemungkinan terbuka.